Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhaimin dari SMKN 1 Panggung Rejo, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK penyelenggara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini tanggal 18 Juli 2022 akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIM, yaitu dengan membuat video praktek pembelajaran. Semoga lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga di siang hari ini kita bisa berjumpa lagi di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu belajar ilmu agama, ya, pendidikan agama Islam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Dan silakan sebelum pembelajaran dimulai berdiri dulu semuanya, ya. Untuk kerapian silakan dibenarkan dulu baju, jilbab, ya. Sudah rapi, silakan duduk kembali. Ya, silakan untuk berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Ya, terima kasih. Semoga nanti pembelajaran lancar. Untuk berikutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Silakan untuk berdiri. Bersama-sama, ya. Dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan untuk duduk kembali. Nah, untuk selanjutnya, kemarin, ya, pertemuan yang kemarin kita membahas mengenai menjaga martabat manusia dengan menghindari pergaulan bebas dan zina. Untuk itu, untuk mengingat-ingat kembali, maka akan saya beri beberapa pertanyaan, ya. Pak, ini saya beri satu atau dua pertanyaan, ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa sih yang disebut dengan pergaulan bebas? Coba katakan bisa. Saya Pak, pergaulan yang tidak didasari oleh syariat Islam. Ya, benar sekali, ya. Pergaulan bebas itu, ya. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, ya. Pertanyaan kedua, kenapa sih kita tidak boleh melakukan pergaulan bebas? Karena dilarang agama Pak, dan sudah tertera di dalam Al-Quran juga tidak memperbolehkan. Oke, siap, benar, ya. Berarti memang dilarang oleh agama.
Pasti ya. Ya, Ya, Pak. Pak. Nah, untuk itu ini setelah ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama ya, setelah nanti kalian menggali informasi dan berdiskusi, saya harap kalian dapat menjelaskan dan menyebutkan macam-macam dari kitab Allah Subhanahu wa taala beserta para nabinya. Kemudian yang kedua, kalian saya harap ya setelah berdiskusi dan menggali informasi, saya harap dapat ini ya, menyebutkan fungsi dan manfaat daripada kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan yang ketiga, setelah kita nanti berdiskusi dan menggali informasi, saya harap kalian dapat menyebutkan ya, isi kandungan daripada ini ya, mempelajari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk itu ini ada tes awal ya. Silakan kalian kerjakan ya. Ini. Silakan ditulis nama. Silakan dikerjakan untuk ini ya, sebelum pembelajaran dites dulu ya, seberapa paham untuk materi yang akan kita pelajari. Cari kerjaan ya. Sabar. Alhamdulillah. Sudah selesai ya? Ya sudah, kalau sudah silakan dikumpulkan semuanya ya. Tanya sudah. Nah, sekarang sebelum membuka ini ya, tayangan dari video, ini kita literasi dulu ya. Iya. Membaca surat-surat pendek ya, bareng-bareng ya Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi
صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق فاسد في العقد ومن شر حاسد إذا حسد Sadaqallahul Azim. Masih semangat? Masih. Pak, dianya ya? Iya, Pak. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK Negeri 1 Pangurjo? Bisa. Hebat. Berinovasi. Jos. Masih semangat untuk belajarnya? Ya, kita buka untuk tayangan videonya ya. Silakan didengarkan nanti ya. Iya Pak. Iya, Pak. Siap. Dan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin apa sih pengertian daripada iman pada kitab Allah? Bahwa kitab ini merupakan bentuk masdar dari kata kataba yang buku katan kitaban, yang artinya adalah buku. Kemudian iman artinya adalah meyakini. Sedangkan untuk beriman pada kitab-kitab Allah, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada Nabi dan Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kemudian kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul itu ada berapa? Yaitu ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat, kemudian kitab Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian isi pokok daripada kitab Taurat dikenal dengan istilah 10 hukum firman, yaitu yang berisi pertama, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyembah berhala, kemudian jangan mempersekutukan Allah, sucikan hari Sabat, hormati kedua orang tua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersumpah palsu, jangan menginginkan milik orang lain. Kemudian kitab yang kedua adalah kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, ini apa sih pokoknya? Yaitu dikenal dengan istilah nyanyian rohani. Ini berisi tentang nyanyian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur, ratapan-ratapan jamaah, ratapan dan doa individu, nyanyian untuk raja. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini berisi sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi umat manusia, mengajarkan tauhid kepada umat dan pengikutnya. Tauhid yaitu mengisahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Kemudian yang terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ini berisi apa? Yang pertama ini akidah, kemudian ibadah, berisi akhlak, muamalah, kisos atau cerita terdahulu, semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian ada nama-nama lain dari kitab Al-Quran. Yang pertama Al-Huda, artinya petunjuk. Kemudian Al-Quran. Nah, kemudian kita bahas mengenai keistimewaan Al-Quran. Apa sih keistimewaannya? Yang pertama, ini sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita semua. Kemudian perbedaan Al-Quran dengan kitab yang lain. Al-Quran ini diturunkan untuk umat manusia dari zaman ke zaman. Kemudian
Kemudian Al-Quran diketahui sejarahnya, diyakini keberadaannya, dipelajari, dipahami dan diperdomani ajarannya dan terjaga keasliannya. Itu Al-Quran. Kemudian keberadaannya, ya, perbedaan daripada kitab Al-Quran dengan kitab yang lain. Kemudian hikmah beriman kepada kitab Allah SWT. Yang pertama, yakin dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Percaya dan yakin akan adanya kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran dan semakin yakin bahwa Al-Quran merupakan kitab yang sempurna Allah. Kemudian menerapkan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan petunjuk. Yang kedua, berusaha untuk membaca Al-Quran dalam segala kesempatan. Yang ketiga, berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan nomor 4, Al-Quran dijaga kemuliaannya oleh Allah SWT. Ya, itu harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dalil nafsi tentang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. Ayat yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab yaitu Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dengan membawa kebenaran yang menggunakan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Dan yang kedua, dalil tentang iman pada kitab-kitab Allah yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Itulah dalil tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dipahami, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi untuk penayangan dari video saya ya, ini insya Allah sudah bisa dipahami ya. Nah, untuk itu coba ini satu atau dua pertanyaan berkaitan dengan materi yang sudah ditayangkan tadi ya. Untuk pertanyaan yang pertama ya, ini silakan nanti siapa yang bisa ya. Apa sih yang disebut dengan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Ya, Pak. Silakan jawab ya. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi untuk disampaikan kepada umat manusia. Nah, betul sekali ya. Betul sekali. Kemudian pertanyaan yang kedua, silakan nanti siapa yang bisa ya. Silakan ini ya. Tolong sebutkan kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada para nabinya. Ada berapa? 4. Apa saja? Coba bareng aja ya. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Alhamdulillah, berarti kalian sudah bisa ini tadi ya, mempelajari tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala.
Untuk memantapkan lagi, untuk selanjutnya silahkan ini akan saya buat dua kelompok ya, diskusi nanti ya. Dengan metode mind mapping ya, kalian membuat peta konsep ya. Dan nanti setelah diskusi, silakan hasil daripada diskusi itu dipresentasikan di depan ya. Untuk kelompok pertama, ini tugasnya silakan ditulis ya. Kelompok berarti yang berhadapan ya. Ini kelompok 1, kemudian yang bagian timur itu kelompok 2 ya. Kelompok pertama tugasnya sebutkan yang harus disiskan ini ya. Sebutkan macam-macam kitab Allah yang diturunkan kepada para nabinya ya. Berarti kitab beserta nabinya. Kemudian untuk kelompok 2 ya, ini tarilah ya, atau sebutkan perilaku ya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Silakan berhadapan-hadapan dengan kelompoknya ya, yang di depan kalian itu ya. Berarti yang sini kelompok 1, yang sana kelompok 2. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1, yaitu macam-macam kitab Allah yang diturunkan kepada para nabinya. Yang pertama adalah kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua adalah kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga adalah kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah teman-teman? Sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 sudah maju, sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Untuk itu, mari kita beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, langsung saja untuk kelompok 2. Sudah siap ya? Silakan maju mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu sebutkan perilaku mulia beriman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Kedua, berusaha untuk membaca Al-Quran dalam segala kesempatan. Ketiga, berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, Al-Quran dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sekarang. Salah satu cara menjaga Al-Quran adalah dengan menghormati, memuliakan, dan menjunjung tinggi kitab suci Al-Quran. Apakah teman-teman sudah paham? Sudah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 ya yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik ya. Untuk itu kita beri aplaus ya. Baik, ya, untuk selanjutnya ini sudah paham semua ya? Sudah. Mungkin dari kalian ada yang bisa menyimpulkan ya tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat tangan yang bisa ya. Silakan. Ya, untuk pertemuan kita
pada hari ini ya mempelajari tentang beriman kepada kitab Allah. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Oke, siap, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah bahwa beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitabnya kepada para nabi. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dapat menerapkan perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih ya. Itu kesimpulannya sudah bagus ya. Untuk selanjutnya kita tepuk rukun Islam ya. Iya, Pak. Ya, siap? Tepuk rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji bila mampu. Ya. SMK Bisa. SMK Hebat. SMKN 1 Pangurjo Bisa hebat berinovasi terus. Nah, masih semangat untuk itu. Sebelum kita akhiri, ini ada LKPD ya yang harus kalian kerjakan. Ya, silakan ditulis nama dan dikerjakan ya. Iya, Pak. Itu untuk soal hari ini, LKPD hari ini ya. Sudah selesai ya? Sudah. Nah, silakan dikumpulkan dia di bawah sini. Nah, ini insya Allah nanti penilaiannya, hasil nilai akan saya berikan di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih hari ini sudah belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan mempelajari tentang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dapat menjadikan ya khususnya Al-Qur'an ini sebagai pedoman hidup kita ya. Jadi kita harus menjadikan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai ya jujur ya, jujur dalam kehidupan sehari-hari. Itu pertemuan yang akan datang. Nah untuk pertemuan kali ini kita cukupi sekian ya. Semoga ada manfaat dan berkahnya. Kita tutup dengan bacaan ini ya, doa wal asri, kemudian alhamdulillah ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan bersemangat ya, dirapikan tempat duduknya, mejanya ya, alat tulisnya dimasukkan bawah ya, jangan sampai ketinggalan HP-nya. Ya, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang anak-anak. Siang.